Jauh sebelum nama-nama gangster modern memenuhi pemberitaan, Indonesia pernah memiliki sosok kriminal legendaris yang dijuluki belut licin oleh aparat. Namanya Kusni Kasdut, seorang perampok ulung yang hidupnya penuh darah, pelarian, dan ironi. Lahir pada tahun 1929 di Blitar dengan nama asli Waluyo, Kusni tumbuh dalam kemiskinan. Masa kecilnya lebih banyak dihabiskan di terminal daripada di bangku sekolah. Namun hidupnya berubah saat Indonesia memasuki masa revolusi kemerdekaan. Di usia muda, Kusni ikut bergerilya melawan Belanda pada periode 1945-1949. Di tengah perang yang brutal, ia mulai terbiasa mencuri dari para saudagar kaya demi membantu rekan-rekannya yang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dari sinilah batas antara pejuang dan kriminal mulai kabur. Perang meninggalkan luka permanen di tubuhnya. Sebuah peluru bersarang di kakinya dan membuatnya cacat seumur hidup. Ia juga sempat merasakan dinginnya penjara Belanda. Setelah revolusi berakhir, Kusni mencoba bergabung dengan TNI. Tapi kondisi fisiknya membuat jalan hidup itu tertutup rapat. Terdesak ekonomi dan tak punya pekerjaan, Kusni akhirnya memilih jalan gelap. Bersama 3 rekannya, Bir Ali, Mulyadi, dan Abu Bakar, ia membentuk kelompok perampok yang kemudian terkenal karena aksi-aksinya yang nekat dan brutal. Salah satu kasus paling menghebohkan terjadi pada 11 Agustus 1953. Saat itu Kusni terlibat dalam perampokan sekaligus pembunuhan saudagar Arab kaya bernama Ali Badjenet. Korban tewas ditembak dari mobil jeep setelah diduga mencoba melawan. Namun aksi yang membuat nama Kusni benar-benar melegenda terjadi 8 tahun kemudian. Bukan ban, bukan rumah pejabat, tapi museum. Pada 31 Mei 1961, Kusni dan komplotannya berhasil mencuri 11 berlian dari Museum Gajah. Sebuah aksi yang membuat publik gempar dan polisi dipermalukan. Sayangnya, keberuntungan Kusni tak bertahan lama. Saat mencoba menjual berlian tersebut di Pegadaian, ukuran batu yang tidak biasa membuat petugas curiga dan segera menghubungi polisi. Kusni akhirnya tertangkap. Tahun 1969, Pengadilan Semarang menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Tapi bahkan vonis mati pun tak membuatnya menyerah. Kusni tercatat berhasil kabur dari penjara sebanyak 8 kali. 5 bulan sebelum eksekusi, ia masih mencoba melarikan diri lagi. Karena itulah polisi menjulukinya sebagai kriminal paling licin pada zamannya. Namun kisah Kusni berubah drastis menjelang akhir hidupnya. Di balik reputasinya sebagai perampok legendaris, Kusni memilih bertobat dan memeluk agama Katolik. Ia dibaptis dengan nama Ignatius Waluyo. 9 jam sebelum dieksekusi mati, Kusni menghabiskan waktu terakhir bersama istri, anak, dan cucu-cucunya. Dengan tenang, ia menikmati hidangan terakhirnya, capcay, mie, dan ayam goreng. Dari pejuang kemerdekaan, menjadi buronan paling dicari, hingga akhirnya menunggu maut dalam penyesalan. Inilah kisah Kusni Kasdut, legenda kriminal yang tak pernah benar-benar bisa ditaklukkan.